Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat cerdas semuanya ya. Bertemu lagi dengan saya Handri Hindranata. Kali ini kita akan membahas tentang tokoh dan penemuan, yaitu muatan pelajaran IPS KD 3.2 kelas 6 tema 3 subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Nah, penemu-penemu apa saja yang mengubah dunia dan siapakah mereka? Foto-foto yang ada di sini yuk kita pelajari bersama-sama ya. Yang pertama kita akan membahas tentang listrik pengubah wajah dunia. Nah, listrik membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Jadi beliau itu tidak lulus sekolah ya, cuma sebentar sekolahnya. Ini di samping ini adalah gambar dari Michael Faraday, yaitu penemu listrik. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Nah, tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Seperti HP-HP zaman sekarang ya, untuk mengecas HP yang bagus itu tidak perlu menggunakan kabel, itu langsung tanpa perantara. Nah, gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus listrik, kemudian yang kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah ya, yang sering kita sebut itu sutet. Di gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau dinding rumah, untuk saklar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan elektromagnetik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Oke, pembahasan kedua kita akan membahas tentang sang penemu bola lampu pijar ya. Sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Nah, tanpa penerangan pasti sangat gelap sekali. Nah, setelah matahari terbenam tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita ya, kita nggak bisa melihat di tempat yang gelap. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia, penemu bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Nah, ini gambar di samping ini adalah Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Nah, ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan, cuma 3 bulan saja. Tapi jangan sampai kalian meniru. Oh, berarti sekolah itu tidak perlu lulus, enggak apa-apa. Loh, jangan ya. Kalau bisa itu sekolah ya diselesaikan. Di sekolah kita mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Kalau di rumah tanpa semangat yang luar biasa,
tidak akan pernah berhasil, ya. Tidak akan pernah menjadi orang yang berhasil kalau tidak mempunyai semangat yang luar biasa. Nah, di sini walaupun Thomas Alva Edison ini sekolah hanya 3 bulan saja, Edison diajar oleh ibunya di rumah, jadi belajar dengan ibunya. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luang untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Nah, sampai umur saat ini, apa percobaan yang sudah kalian lakukan? Kalau belum, ayo kita mulai ya. Kita tiru semangatnya Thomas Alva Edison ini. Ya, dia umur 12 tahun saja sudah melakukan berbagai percobaan. Ya. Kita jangan sampai kalah dengan beliau ya. Pada tahun 1861 ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya Weekly Herald laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Nah, ini sudah memikirkan tentang dunia ya. Dunia itu membutuhkan penerangan kalau malam hari itu. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya pada tanggal 21 Oktober 1879 lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Nah, yang pertama itu menyala lampu itu hanya 40 jam saja ya, tidak sampai 2 hari. Nggak sampai 2 hari itu sudah mati lampunya. Kalau sekarang kita sudah bisa menyalakan lampu itu sampai berbulan-bulan ya, bahkan bertahun-tahun ada yang nggak ganti. Tapi kita tetap harus hemat listrik ya. Siang hari ya lampu nggak usah dinyalakan, kita nyalakan kalau gelap aja. Dan kalau tidur lampu juga dimatikan agar menghemat listrik. Oke, kita lanjutkan. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerah mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah, ini terang yang membawa kemudahan ya. Dulu waktu gelap itu kan malam hari pasti kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain untuk kenyamanan nih. Kehidupan masyarakat dunia berubah dengan ditemukannya bola lampu pijar. Dahulu sebagian besar kegiatan terpaksa berhenti setelah matahari terbenam. Penerangan di malam hari memang memungkinkan dilakukan dengan cahaya api atau sejenis lampu tempel berbahan bakar minyak. Kalau orang Jawa menyebutnya tintir atau tontor. Nah, sekarang ada lilin juga. Namun demikian, jenis penerangan ini tidak praktis dalam penggunaannya. Nah, bayangkan aja, kita malam hari mau jalan menggunakan lilin. Nah, padahal satu lilin itu cuma bertahan berapa menit atau berapa jam itu. Kalau kita mau perjalanan jauh, kita habis berapa lilin ya. Jadi itu kan sangat tidak praktis ya. Jadi penemuan bola lampu pijar memberikan kemudahan bagi masyarakat dunia untuk memperluas cakupan kegiatannya. Dulu minimnya penerangan jalan membuat kegiatan harus berakhir demi kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Kini di kota-kota besar khususnya, kegiatan di jalan raya terus berlangsung sepanjang hari ya. Sekarang kita bisa berkendara kemana saja, melewati jalan-jalan. Di jalan itu kan sudah banyak sekali lampunya, jadi jalannya sudah cukup terang. Nah, pengiriman barang ke berbagai kota dapat dilakukan sepanjang hari, bisa dilakukan perjalanan di malam hari ya. Toko-toko buka hingga larut malam, sehingga para pekerja masih dapat berbelanja aneka kebutuhan setelah pulang kerja. Nah, contohnya seperti Indomaret atau Alfamart itu ada yang buka 24 jam ya. Oh, tapi ini tidak boleh menyebutkan merek gitu. Sudah terlanjur enggak apa-apa. Anak-anak dimungkinkan dapat belajar dan mengerjakan tugas dengan maksimal di malam hari.
Tak ada alasan bahwa gelap menghalangi keinginan membaca buku sebelum beristirahat demi mendapat wawasan ya. Jadi jangan banyak alasan ketika orang tua meminta kita untuk belajar di malam hari, sehabis isya sampai jam 9 malam itu ya, waktu jam belajar. Jadi jangan banyak alasan, wah tidak kelihatan, gelap sekali. Ayo, sudah ada lampu ya kita gunakan sebaik mungkin ya. Ketika berbagai kemudahan telah tersedia di depan mata, tidak ada alasan bagi manusia untuk menunda menyelesaikan pekerjaannya. Tidak ada alasan bagi manusia untuk berhenti mengembangkan diri ya. Jangan kalah, masa kalian itu main game aja bisa sampai nggak tidur ya, sampai pagi hari. Masa suruh belajar aja susah gitu. Oke, lanjut. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang roda, pengubah wajah dunia. Perhatikan semua benda di sekeliling kita. Adakah yang memiliki roda? Nah, banyak sekali ya. Mesin, peralatan, alat transportasi, dan benda buatan manusia menggunakan roda. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Awalnya roda dibuat oleh ahli menggunakan mesin pemintal. Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian muncul juga di Tiongkok, Arab, Eropa, dan belahan dunia lainnya. Perkembangan roda dimulai dari bentuk sederhana, yang paling sederhana berupa balok kayu yang digulingkan, kemudian diubah menjadi potongan melintang balok kayu, roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya yaitu utuh, hingga roda berjari-jari ya, seperti yang kita gunakan saat ini. Bagian tengah roda kemudian juga diganti besi sehingga roda menjadi semakin kuat. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, roda terus mengalami perbaikan. Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang lebih tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Nah, yang atas ini adalah foto dari Charles Goodyear ya. Nah, kemudian pada tahun 1845 Thomson dan Dunlop kemudian menciptakan ban yang berisi udara yang kita gunakan sampai saat ini. Itu adalah buatan dari Thomson dan Dunlop. Ini gambar yang bawah ini adalah gambar Dunlop. Pada perkembangannya saat ini roda mempunyai banyak ukuran dan jenis. Ada yang terbuat dari besi, kayu, karet, atau gabungan dari beberapa jenis bahan yang disesuaikan dengan fungsinya. Nah, contoh ban yang terbuat dari besi, roda yang terbuat dari besi itu contohnya adalah roda kereta api. Nah, itu juga dari besi ya. Kalau dari kayu itu contohnya adalah dukar ya. Kalau di desa-desa itu masih ada itu dukar itu. Lalu karet atau gabungan itu contohnya banyak sekali di sini, sering kita gunakan juga itu ya. Nah, berkat penemuan roda, menempuh jarak antar tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dunia karena pendistribusian barang-barang perdagangan menjadi lebih cepat dan mudah. Tanpa roda tentunya kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit ya. Ini perkembangannya. Tahun 3000 sebelum Masehi ya. Sebelum tahun 3000 sebelum Masehi, gelondongan kayu yang digulirkan untuk memindahkan barang-barang. Nah, ini kita ingin memindahkan batu, ini menggunakan gelondongan kayu nih. Kayu yang belakang kalau sudah terlewati pindah lagi ke depan. Lalu digelondorkan lagi, yang belakang pindah lagi ke depan. Ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, kemudian pada tahun 3000 sebelum Masehi ini roda digunakan untuk memintal kain. Nah, ini sudah berbentuk seperti ini. Nah, selanjutnya
tahun 1500 sebelum Masehi itu sudah menggunakan roda kayu dengan sumbu as. Nah, ini kayu utuh ini ya, dibentuk melingkar, ini kayunya utuh, jadi belum ada ruji-rujinya. Nah, baru sesudah Masehi roda kayu dengan jeruji ya, ada jerujinya seperti ini, seperti yang kita gunakan sekarang ini. Nah, dan yang terakhir yaitu tahun 1839 sampai sekarang sudah menggunakan ban karet yang berisi udara. Oke, pembelajaran kita kali ini cukup sekian. Kita sudah membahas tentang penemuan listrik, sudah membahas tentang penemuan bola lampu pijar, dan yang terakhir adalah roda pengubah dunia. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya, jangan ragu untuk bertanya, atau jika ada kesulitan untuk menjawab apa silahkan juga tuliskan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.